Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di video kali ini saya mau membagikan sebuah video, yaitu tutorial bagaimana cara mengetahui sensor. Bukan sensor ya, ini adalah aktuator ya. Dan ini namanya IACV atau ISC ya, pada motor Yamaha, atau bisa juga ini disebut sebagai cuk otomatis, guys. Nah, ketika motor injeksi berebut-berebut, biasanya ini juga bisa jadi sebab ya. Jadi di sini ada pernya dan ini bisa bekerja, guys. Lalu IACV ini juga ada nilai tahanannya ya. Nanti kita periksa berapa nilai tahanan standarnya ya. Jika nilainya tidak sesuai standar, saya pastikan ini sudah nggak normal ya. Karena seringkali motor injeksi berebut itu disebabkan ini ya. Nah, lalu bagaimana untuk yang normal dan tidaknya, nanti kita periksa ya. Itu tadi berada pada throttle body sini, guys. Jadi saat pemeriksaan ini harus kita lepas ya, dan kita bersihkan sekalian jika kotor ya. Oke, ini adalah throttle body yang sudah saya pisah ya. Itu tadi IACV berada di sini, dan ini sensor TP, lalu ini injektor ya. Nah, ini nanti kita periksa semuanya, guys. Jadi IACV ini ya, ini ada nilai tahanannya, bisa kita periksa menggunakan avometer seperti ini, guys. Kemudian pada kakinya sini, di sini ada dua kaki ya. Itu kita tinggal pasang kabel avometernya ke dua kaki sini ya. Kita tancepin ke sini, guys. Nah, seperti ini. Oke, kemudian skalanya 200 ohm ya. Kita nyalakan. Nah, di situ terbaca 27,4 ya. Untuk standarnya itu 25 sampai 27-an lah. Nah, ini berarti masih bisa saya katakan IACV ini masih normal ya, karena nilainya masih di ambang batas standar ya. Oke, kemudian ini juga bisa kita ketahui cara kerjanya, ini bisa kita ketahui, guys. Jadi ini nanti bisa naik turun ya. Jika tidak bisa naik turun berarti ada yang salah. Jadi kabel avometer ini kita lepas seperti ini, guys. Dan ini tadi masih menancap ke kakinya sini ya. Kemudian untuk kabel positif itu berada di bagian atas ini, lalu bagian bawah ini negatif ya. Nah, yang negatif ini kita taruh ke negatif kakinya sini. Nah, seperti ini. Ingat, ini yang kabel negatif ya. Lalu kabel merah ke positif. Dan kalian perhatikan katup solenoid ini nanti akan bergerak naik turun ketika saya hubungkan ke positif aki ya. Nah, seperti itu. Nah, itu tandanya IACV ini masih normal, guys ya. Jadi dia bisa naik turun ketika ada arus listrik ya. Jadi ini harus kita cek. Kemudian di sini ada per ini jangan terlalu keras dan jangan juga terlalu lembek, guys. Jika terlalu keras itu tidak akan bisa bergerak naik turun ya, karena ini sistemnya otomatis, bisa ngecuk otomatis seperti itu ya. Jika pernya terlalu keras nanti dia tidak akan bisa ngecuk otomatis ya. Nah, itu bisa jadi sebab motor berebut ya. Jadi pastikan ini IACV bisa bekerja secara normal seperti itu ya. Nah, untuk IACV ini tidak perlu dibersihkan menggunakan bensin, jangan ya. Atau bisa juga nanti kita cek ke motornya, guys. Jadi kita pasang ke motornya dan nanti kita lihat ya. Oke, berarti untuk sensor IACV ini masih sangat normal ya. Dan seperti itu kondisi normalnya ya. Oke, sekarang kita cek untuk sensor TPS ini. Kita cek juga menggunakan avometer. Ini saya pasang kembali. Nah, kemudian pada sensor TPS ini, guys, di sini ada 3 kaki ya. Nah, pada 3 kaki ini nanti kita periksa semua. Kabel avometer ini kita pasang ke bagian samping dan samping ya.
kita pasang ke sini dulu. Ini harus ada nilai tahanan berkisar 5 ohman ya, 5 ohm. Nah, di sini guys, di sini terbaca 4,98 ya. Ya, kita bulatkan menjadi 5 ohm. Nah, itu berarti normal ya. Untuk nilai tahanan standarnya itu berada di antara 5 ohman seperti ini. Itu berarti masih normal ya. Sekarang kita pindah kabel yang satunya ini ke tengah guys. Nah, kita pindah ke bagian tengah dan samping sini ya. Nah, di sini terbaca 0,8 ya. Ini saat posisi koin menutup ya, atau gas tertutup. Nah, ketika gas kita pelintir, ini harus berubah gas nilainya. Nah, seperti ini. Pelan-pelan ini mulai naik 2, 3, 4. Nah, dan saat gas mentok di sini terbaca 4,80 ya. Jadi untuk nilai sensor TPS ini dari 0 sampai 4 lancar ya, tidak ada yang putus, berarti sensor ini masih normal ya. Biasanya kalau sensor TPS sudah mulai rusak itu nilainya akan terputus di tengah jalan ya. Nah, sedangkan untuk TPS ini tidak sama sekali, berarti masih normal ya. Lalu untuk nilai standar bukaannya, yaitu bisa kalian lihat di gambar sini guys. Nah, disitu nilai sensor TPS saat saya pelintir gas naiknya secara merata, dan saat saya turunkan gas turunnya juga secara merata ya. Berarti sensor TPS ini masih normal sekali ya. Itu kondisi sensor TPS yang normal ya. Oke, kemudian tinggal injektor ini guys. Nah, ini kita periksa juga. Injektor ini juga ada nilai tahanannya. Nah, di sini ada 2 kaki. Ini kita pasang ke sini kabel avometernya ya. Dibolak-balik sama saja ya. Sangat mudah dikonsumsi, efektif dan efisien. Mau segera sembuh, ingin selalu optimal kesehatannya, buktikan dengan rutin konsumsi. Oke, seperti ini. Lalu skalanya di 200 ohm. Nah, di sini terbaca 12,8 ya. Untuk injektor nilai standarnya yaitu 11 sampai 13 ohm ya. Itu nilai tahanan standarnya berada di sekitaran situ ya. Berarti ini untuk nilai tahanannya masih standar ya, masih normal. Kemudian ini nanti bisa kita periksa apakah injektor ini bekerja dengan normal, yaitu harus nyembur ya. Di sini bensinnya harus nyembur dan berkabut ya, semburannya berkabut. Jadi harus seperti itu. Oke, semua ini sudah kita periksa. IACV ini harus bekerja secara normal seperti tadi yang sudah kita periksa ya. Nah, sekarang kita coba periksa saat nempel ke motornya ya. Oke, kita periksa kondisi menempel ke soket sensornya seperti ini juga bisa ya guys. Jadi IACV ini bisa bekerja atau tidak, ini juga bisa kita tes seperti ini. Jadi kita harus kunci kontak dan kita pencet tombol starter. Nah, di situ katup solenoid bisa bergerak naik turun saat tombol starter kita pencet ya. Nah, itu harus bisa seperti itu guys. Jika seperti itu berarti kabel ini baik ya, kondisinya tidak ada yang putus di jalan ya. Nah, jika tidak bisa seperti itu segera kalian periksa ya. Kemudian untuk injektor ini juga bisa kita lihat. Ini harus nyembur bensinnya dan semburannya harus berkabut ya. Tetapi harus kita pencet tombol starter. Nah, di situ apakah kelihatan? Di situ injektor nyembur ya. Nyembur dengan kabut yang sangat lembut ya. Nah, seperti ini jelas. Oke. Itu adalah injektor yang berfungsi dengan baik ya guys. Jadi harus bisa seperti itu. Oke, ini sensor semua sudah berfungsi dengan baik ya. Jika motor kalian mengalami berbuat, coba kalian periksa komponen-komponen yang menempel pada throttle body ini. Kalian periksa apakah normal atau tidak, bisa dilakukan seperti di video ini. Oke, semoga bermanfaat ya. Salam otomotif.
Terima kasih.